warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dewan Juri, hadirin sekalian yang saya muliakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat berupa iman, harapan, dan kesempatan untuk bertemu kembali dalam lomba pidato memperingati Hari Amal Bakti ke-75 Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua kata di hadapan para hadirin sekalian. Pada kesempatan yang terhormat ini, izinkanlah saya menyampaikan pidato dengan tema kerukunan yang berjudul Kita Satu Dalam Indonesia, Satu Dalam Lowotana. Hadirin yang saya muliakan, Indonesia merupakan bangsa yang besar. Sekali lagi, saya katakan, Indonesia merupakan bangsa yang besar. Kebesaran Indonesia bukan hanya karena jumlah penduduknya yang lebih dari 250 juta jiwa. Besar bukan hanya karena memiliki 17 ribuan pulau. Besar bukan hanya karena sumber daya alam yang melimpah. Tapi kebesaran Indonesia ada karena bangsa ini sudah teruji oleh sejarah. Indonesia besar karena bisa tetap kokoh bersatu sampai menginjak usia 75 tahun. Sementara di belahan dunia lain, beberapa negara dilanda konflik, kekerasan antar suku, pertikaian antar golongan, dan perpecahan antar agama. Kita patut bersyukur kita tetap bersatu dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Bahkan lebih jauh, bangsa ini menjadi rujukan banyak negara dalam hal mengelola kebinekaan dan membangun kerukunan antar umat beragama. Hadirin yang budiman, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras, tetapi dikenal sebagai bangsa yang ramah dan toleran, termasuk dalam hal kehidupan beragama. Kemajemukan atau pluralisme agama di Indonesia telah berlangsung lama dan lebih dahulu ada dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia pada umumnya. Hanya saja, dalam beberapa tahun terakhir, Ibu Pertiwi dirisaukan beberapa peristiwa yang menunjukkan perilaku keagamaan sebagian masyarakat yang tidak atau kurang toleran. Hal ini sempat mendapatkan sedikit sorotan dari masyarakat dunia. Fenomena ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di berbagai belahan dunia lainnya, termasuk negara barat yang masyarakatnya selama ini dikenal sangat toleran. Secara sosiologis, hal ini merupakan
hubungan integrasi damai dan kerjasama. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk ketegangan, persaingan, intoleransi, konflik, atau bahkan disintegrasi. Yang menjadi pertanyaan bersama sekarang, bagaimana kiat, langkah, upaya kita untuk menangkal, mengurangi, dan menekan hal-hal di atas, sembari menjaga keutuhan dan citra Nusantara, secara khusus kabupaten tercinta kita, Flores Timur, sebagai surga bagi kerukunan beragama. Hadirin yang saya muliakan, kerukunan beragama adalah hubungan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, dan menghormati dalam mengamalkan ajaran beragama serta kerjasama dalam kehidupan beragama. Eksistensi kerukunan ini sangat penting, di samping karena merupakan keniscayaan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia atau HAM, juga karena kerukunan ini merupakan prasyarat bagi terwujudnya integrasi nasional, di mana integrasi ini menjadi pilar utama bagi keberhasilan pembangunan nasional. Kabupaten Flores Timur dalam landasan filosofisnya dalam konsep bawah tanah sebagai bagian Nusantara telah berupaya untuk mewujudkan kerukunan beragama. Landasan inilah yang melatar belakangi tingginya apresiasi dan rasa solider antar umat beragama dalam tatanan kehidupan religi dan budayanya yang lama holot. Di bawah tanah bisa ditemukan kerukunan beragama, bukan sekedar teori hitam dan putih, namun terejawantah dalam fenomena sosial dan perilaku hidup masyarakat. Sebagai contoh, bisa kita lihat prosesi Semana Santa di kota lainnya. Ritual tahunan sakral umat Katolik ini melibatkan saudara-saudari yang berbeda kepercayaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama prosesi berlangsung. Remaja masjid mengambil bagian secara aktif dan sukarela. Sungguh suatu hal yang patut diacungi jempol. Atadiken Lamaholot sungguh memahami bahwa perbedaan kepercayaan, perbedaan agama bukanlah penghalang untuk bisa tetap akur, bisa tetap bergandengan tangan untuk membangun surga kecil di ujung timur Nusa Bunga. Kita satu dalam Indonesia, satu dalam bawah tanah. Hadirin yang budiman, kita hidup di negara yang masyarakatnya menganut agama yang berbeda-beda. Keberagaman kepercayaan ini tak jarang menyebabkan goresan-goresan kecil. Namun terkadang itu hanyalah ulah provokator yang tidak ingin melihat kita menjadi kuat dalam sebuah persatuan. Suatu ironi yang menyedihkan, ketika kita menjaga toleransi, maka kita harus mentolerir orang-orang yang intoleran. Suatu hal yang sepatutnya ditanamkan dalam sanubari adalah semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin besar rasa toleransinya. Karena sebenarnya
di pangkuan hati nurani Ibu Pertiwi. Menjunjung tinggi toleransi dalam keberagaman adalah kekuatan kita untuk menciptakan persatuan. Hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya mengutip seuntai kata Bung Karno di penghujung pidato ini. Kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya yang kaya raya ini. Bung Karno tidak meminta kita untuk menanggalkan identitas keagamaan dan sosial religius yang melekat. Bung Karno hanya meminta kita untuk menjaga Indonesia yang beraneka budaya dan agama, menjaga Nusantara, menjaga laut tanah untuk tetap berpijak pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu namun tetap berbeda, namun tetap satu jua. Mari kita jaga kerukunan di bumi Nusantara, di lower tanah tercinta. Pentingkan introspeksi, bukan interpretasi. Mawas diri, bukan hanya diri. Toleransi, bukan arogansi. Amanah, bukan amarah. Meminta maaf, bukan meminta perhatian. Demikian sedikit kata dari saya. Apabila ada kata, ucapan, dan tingkah yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sebab kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Wassalam.